Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, semoga tetap sehat dan semangat meskipun kita belajar dari rumah. Oke, pada pembelajaran kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit mengenai tentang qashar sholat. Nah, minggu-minggu yang lalu apabila ada anak-anak yang ingin bertanya mengenai qashar sholat, maka Ustadz akan menjelaskan di kesempatan hari ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang jamak atau menggabungkan antara dua sholat. Nah, pada kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang qashar sholat, Pak. Nah, emang apa itu Ustadz qashar? Qashar itu artinya meringkas, diperpendek, disedikitkan, itu artinya qashar. Maksudnya gimana Ustadz? Nah, jadi gini. Qashar sholat itu adalah meringkas atau memperpendek, disedikitkan. Jadi sholat yang asal mulanya 4 rakaat jadi 2. Ustadz, berarti yang 2 jadi 1? Tidak. Yang 3 jadi 2 Ustadz? Enggak juga. Nah, apa 1,5? Tidak. Yang bisa diqashar hanya sholat yang mempunyai jumlah rakaat 4. Ya, jadi kalau ada sholat yang punya jumlah rakaatnya 4 atau jumlah rakaatnya ada 4, hanya sholat itu saja yang bisa untuk diqashar. Selain itu tidak ada. Jadi sholat duhur, sholat asar, sama sholat isya baru bisa diqashar, dijadikan 2. Nah, kemudian selanjutnya yang sudah Ustaz jelaskan tadi, maka sholat yang bisa diqashar cuma duhur, asar, sama isya karena mereka jumlahnya 4. Nah, jumlah rakaatnya 4, maka dikurangi 2, disedikitkan atau dikeringkas menjadi 2. Cukup 2 rakaat saja. Ustadz, apakah jamak dan qashar bisa dilakukan bersamaan? Bisa. Berarti nanti melakukan jamak sama qashar, berarti nanti sholatnya hanya 4 rakaat, 2 rakaat. Sholat apa? Misal kita mau jamak dan qashar duhur sama asar, berarti 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Nah, itulah yang namanya qashar sholat. Nah, kemudian selanjutnya adalah qashar sholat hanya bisa dilakukan apabila sudah memenuhi jarak tertentu. Nah, kalau semuanya di bukunya anak-anak insya Allah sekitar 81 km. Nah, kalau semuanya kurang dari itu, qashar sholat tidak diperbolehkan. Mungkin yang hanya diperbolehkan hanya jamak. Ya, hanya jamak saja yang diperbolehkan. Kalau qashar harus agak jauh jaraknya. Kemudian selanjutnya adalah dalam perjalanan tidak boleh untuk berbuat maksiat. Nah, jadi kalau seumumnya dalam perjalanannya misal perjalanannya dilakukan karena ingin mencuri misal, atau mau merampok bank, wah itu tidak boleh. Jelas itu tidak boleh untuk melakukan jamak ataupun qashar. Nah, kemudian selanjutnya apabila jaraknya itu sudah terpenuhi, maka baru diperbolehkan qashar sholat tersebut. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai qashar sholat. Ya, Pak Ustadz kok sedikit banget? Ya, karena qashar sholat itu mengenai meringkasnya saja. Kemudian tata caranya gimana? Insya Allah akan kita bahas, akan kita bincangkan, akan Ustadz ajarkan di pertemuan meeting atau pertemuan secara daring. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang ingin Ustadz sampaikan. Apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.